Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya satu hari kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu terhadap kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Setiap kita, satu hal yang pasti satu saat akan menghadap kepada Tuhan. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau saat ini saudara harus mempertanggungjawabkan cara hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara akan bangga dengan cara kehidupan yang saudara jalani hari ini? Ataukah malah saudara akan malu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Saya rindu saudara, setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, satu saat ketika saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, saudara akan bangga dengan kehidupan saudara. Saudara akan bangga mempertanggungjawabkan cara hidup, perjalanan hidup yang saudara jalani selama saudara hidup. Itu sebabnya saat ini saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar bagaimana supaya kelak saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu, malah kita akan bangga dengan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dia memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi melalui suratnya ini, saudara. Ada berbagai nasihat yang dia jelaskan melalui surat ini. Tetapi selain nasihat, ada keyakinan dan harapan-harapannya juga yang dia jelaskan melalui suratnya ini, saudara. Salah satu yang merupakan harapan Paulus dan juga keyakinan Paulus, dia tuangkan melalui teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara. Di ayat 20 dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya harapan dan kerinduan dalam hidupnya, di mana satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Karena dia sadar satu saat dia akan mengakhiri hidupnya, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan yang sangat dia rindukan pada hari itu adalah dia tidak beroleh malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini, saudara. Dan kemudian atas kerinduan itu ada hal yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, ada hal yang dia upayakan dalam hidupnya. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah hari ini saudara berpikir tentang kehidupan kekal, di mana di sana nanti saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di dunia ini? Ataukah sama seperti manusia pada umumnya, terlalu terfokus kepada hidup di dunia ini? Pada umumnya, saudara, manusia begitu fokus untuk kehidupan di dunia ini, padahal segala sesuatunya di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi manusia habis-habisan untuk fokus kepada dunia ini. Satu saat dunia ini akan binasa. Segala sesuatu yang diperjuangkan dari tahun ke tahun, semuanya akan lenyap rata semuanya, saudara. Jadi kalau manusia hanya fokus untuk dunia ini, itu artinya dia hanya fokus untuk sesuatu yang akan hilang dan binasa. Dan kalau seseorang hanya fokus untuk dunia ini, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan malu, saudara. Karena dia berjuang mati-matian untuk sesuatu yang ditinggalkan, tetapi dia sama sekali lupa berjuang untuk kehidupan yang kekal. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang begitu fokus untuk sesuatu yang ditinggalkan di dunia ini? Atau hari ini saudara sedang berpikir seperti Paulus, nanti saat aku mempertanggungjawabkan hidupku di hadapannya, aku tidak akan malu. Hari ini kalau saudara lihat cara kehidupan saudara, kalau saudara pertanggungjawabkan hari ini hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara bangga atau malu? Biarlah saudara, kesempatan ini kita gunakan untuk merenung bersama bagaimana supaya saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita nanti di hadapan Tuhan, kita tidak akan malu. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya kerinduan yang dalam. Dia berkata sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya harapan yang begitu dalam. Kerinduan dan harapannya bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang kaya raya, tapi kerinduan dan harapannya yang terdalam adalah saat dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Dan ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, bagaimana Paulus berjuang supaya dalam kehidupannya ketika dia pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Yang pertama, dia tegaskan masih di ayat 20, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan
Seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, supaya nanti di hadapan Tuhan dia tidak akan malu, saudara. Dia berkata seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Artinya itulah yang dilakukan oleh Paulus setiap saat. Apa itu, saudara? Bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya, baik oleh hidup maupun matinya. Jadi, supaya nanti tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus berjuang supaya Yesus dimuliakan di dalam kehidupannya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah melalui cara kehidupan kita, saat kita melakukan bisnis kita, saat kita bekerja, saat kita berusaha di tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, adakah Kristus benar-benar dimuliakan melalui kehidupan kita, dan orang-orang juga melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh dimuliakan di dalam kehidupan kita? Saudara, satu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, supaya saudara tidak akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Jadilah orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan Kristus nyata dimuliakan sekalipun melalui kehidupan dan kematian. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari penjara. Tapi dari penjara dia tetap menegaskan, saudara, bahwa dia rindu supaya dia tidak akan beroleh malu dengan cara kehidupan yang dia jalani. Dia bisa bersungut-sungut dari penjara, dia bisa marah karena situasi, dia bisa menyesal karena memberitakan Injil dia harus di penjara, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari penjara pun dia berkata, seperti sedia kala demikian pun sekarang, saat di dalam penjara, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, kata Paulus. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, kalau saudara rindu satu saat saudara tidak akan malu dengan kehidupan saudara, biarlah apapun kondisi saudara, tetap Tuhan dimuliakan, diagungkan melalui kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada prinsip yang dibangun oleh Paulus dalam hidupnya. Ada moto yang dipegang oleh Paulus dalam hidupnya. Apa itu, saudara? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Supaya tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus juga membangun satu prinsip dalam hidupnya. Paulus juga membuat moto dalam kehidupannya, yaitu bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ayat ini ayat yang sering kali dikutip oleh orang-orang atau oleh keluarga-keluarga dan ditaruh di batu nisan keluarganya yang sudah meninggal. Tetapi kalau saya melihat hal itu, saudara, sering saya berpikir, apakah memang benar demikian? Apakah orang tersebut memang semasa hidupnya dia hidup bagi Kristus, hidup melayani Tuhan, dan apakah dia punya prinsip pemahaman bahwa mati dalam Kristus adalah keuntungan? Sayangnya, saudara, seringkali itu hanya tertulis di batu nisan, tetapi selama hidup prinsipnya bukan seperti itu. Tetapi hari ini, selagi kita masih punya kesempatan, kita masih bisa belajar untuk menghidupi prinsip firman Tuhan ini, saudara, bahwa kalau hari ini aku masih hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau hari ini aku masih bernafas, aku mau hidup memuliakan Tuhan. Dan kalaupun aku harus mati, mati adalah keuntungan karena aku mati dalam Tuhan. Jadi, saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Paulus, karena dia rindu satu saat dia tidak akan malu ketika dia menghadap Tuhan. Dalam hidupnya dia hidup bagi Tuhan, dia layani Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup memuliakan Tuhan. Bahkan mati pun bagi dia itu bukan sesuatu yang menjadi penyesalan karena dia mati melayani Tuhan, tapi bahkan dia berkata itu merupakan satu keuntungan. Supaya kita tidak akan malu di hadapan Tuhan, hiduplah bagi Kristus.
Dan kapanpun kita mati, matilah dalam Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi kebanggaan satu saat. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-22, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara, hal berikutnya yang dipegang dan dilaksanakan oleh Paulus adalah bahwa selagi aku masih hidup, kalau Tuhan masih memberi nafas kehidupan, kalau aku masih punya kesempatan, maka dia berkata, bagiku, aku harus hidup memberi buah. Aku harus bekerja memberi buah. Aku harus kerjakan apa yang bisa kukerjakan untuk melayani Tuhan dan memberi buah bagi Tuhan. Saudara, saya pernah menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara, bahwa satu saat saya pulang ke kampung. Saya merintis gereja di kabupaten yang berbeda dengan tanah kelahiran saya. Dan satu kali saya pulang ke kampung kelahiran saya, saudara, dan saya tidak kasih tahu kepada orang tua. Dan waktu itu saya pulang, saya ingat sekali, saya buka pintu. Dan kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Ketika saya buka pintu, dengan senyumnya dia berkata, kapan kamu datang? Lalu saya bilang, barusan aku tiba. Lalu dia bilang, apa kamu bawa? Lalu dengan tersenyum malu aku berkata, aku tidak bawa apa-apa hari ini. Saudara, ketika saya ingat peristiwa itu, saya teringat bahwa satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Saat kita akan menghadap kepada Tuhan, saudara, dan kemudian Tuhan akan berkata, apa yang engkau bawa? Apa yang akan saudara katakan? Apa yang akan kita katakan? Kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan telah mengaruniakan segalanya bagi kita. Dia memberi kita kesempatan untuk melayani Dia, supaya kita menghasilkan buah bagi Dia. Apakah satu saat ketika kita akan menghadap Tuhan, ada buah-buah kehidupan yang kita bawa dari cara hidup kita di dunia ini, dari pelayanan kita terhadap Dia di dunia ini? Mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini, saudara. Buah apa yang akan saudara bawa bagi Tuhan melalui cara hidup yang saudara jalani hari ini? Kalau saudara sadar, kalau begini cara hidupku, aku tidak akan menghasilkan buah apa-apa untuk Tuhan, maka ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Untuk kita mulai berpikir dan merenung, apa yang harus kulakukan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan yang akan kubawa kelak saat aku mengakhiri kehidupanku. Kalau Dia telah rela mati bagiku, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Saudara, selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah bagi Tuhan. Buah kehidupan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Hasilkan itu selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Paulus berkata, satu hal yang sangat kuharapkan dan kurindukan adalah saat aku menghadap Tuhan nanti aku tidak akan malu. Itu sebabnya dia buat komitmen bahwa selagi dia masih hidup, dia mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti di sedia kala, demikian pun sekarang aku hidup memuliakan Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, kata Paulus. Dan yang kedua, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya bukan untuk dirinya tapi untuk Kristus. Dan yang ketiga, selagi aku masih punya kesempatan, aku mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara, mari gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menghasilkan buah bagi Dia, sehingga satu saat ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, supaya kelak ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita juga akan berdoa bersama. Namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk terapkan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan
menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa
Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.